Oke, sekarang kita masuk ke fasenya mitosis sendiri adik-adik. Jadi tadi mitosis ada 4 tahapan ya, 4 fase: profase, meta, ana, dan telo. Kita mulai dari profase dulu adik-adik. Profase ini ciri khasnya apa? Dia adalah duplikasi kromosom. Nah, jadi yang dimaksud duplikasi kromosom itu bagaimana? Contoh, maksudnya begini adik-adik. Jadi kalau kita punya profase itu kalau digambarkan kan seperti baling-baling bambunya Doraemon ya. Nah, begini ya. Maksudnya kromosom. Ini ada lengan kromosom, ada 2 ini ya. Nah, ketika dia diduplikasikan, maka lengan kromosom ini menjadi ada 4. Nah, seperti gambar kupu-kupu gitu ya. Ini namanya duplikasi kromosom. Jadi, kromosom yang awalnya hanya 2 lengan, lalu menjadi 4 lengan. Tetapi, hati-hati adik-adik, setiap pasangan lengan, jadi misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, ini setiap pasangan lengan begitu ya. Nah, setiap pasang lengan ini ya, ini disebut dengan kromatid. Jadi, ketika duplikasi kromosom, ada berapa jumlah kromatid yang terbentuk? Ada 2 kromatid. Nah, ingat ya, bedakan dengan lengan. Lengannya ada 4, tetapi kromatidnya ada 2. Karena setiap lengan itu dihitung 1 kromatid. Dan kromatid ini hanya terbentuk setelah duplikasi kromosom. Kalau seperti ini kan belum duplikasi adik-adik. Ini belum bisa disebut sebagai kromatid. Jadi kromatid itu setelah duplikasi. Oke. Lalu ciri khas berikutnya, di profase ini mulai menghilang karioteka atau membran inti. Jadi pembungkus intinya mulai hilang. Lalu selanjutnya nukleolusnya juga mulai hilang, atau yang kemudian disebut dengan ana inti. Dan ketika nukleolus mulai hilang, muncullah spindel. Apa itu spindel? Spindel ini adalah benang-benang pembelahan yang nanti akan menarik kromosom ke kutub masing-masing. Oke, itu untuk profase ya adik-adik. Kemudian berikutnya adalah metafase. Metafase itu dicirikan dengan kromosom berjejer di bidang ekuator. Jadi, kromosomnya berjejer di bidang ekuator. Nah, ini ya. Oke, berjejer di bidang ekuator atau di bidang pembelahan ya. Jadi kalau tadi sudah terbentuk kromosom, nah selanjutnya nanti kromosomnya berjejer di bidang ekuator atau di tengah-tengah begitu. Selanjutnya anafase adik-adik. Anafase itu dicirikan dengan kromatidnya akan berpisah menuju kutub masing-masing. Jadi nanti kita akan lihat di gambar di slide berikutnya ya. Jadi kromatidnya akan berpisah menuju kutub masing-masing. Itu anafase. Lalu ada telofase. Telofase itu sitokinesis adik-adik. Jadi selnya mulai membelah menjadi 2 karena dia mulai ada pembelahan sitoplasma. Dan cara mudah mengingat bagaimana itu telofase atau memahami itu telofase, dia cirinya berlawanan dengan profase. Kalau di profase tadi membran inti dan nukleolusnya menghilang, maka di telofase itu justru muncul kembali adik-adik. Nah, kenapa dia muncul kembali? Karena dia akan membentuk sel baru. Jadi pembungkus intinya dimunculkan, anak intinya dimunculkan. Nah, yang dihilangkan siapa? Adalah spindelnya. Spindelnya mulai menghilang, lalu kromatidnya berubah menjadi kromatin. Tin begitu ya dia, beda sama tit. Bedanya apa? Kalau kromatid tadi kan belahan kromosom sepasang lengan sesudah duplikasi. Ini kromatid. Ketika dia berubah jadi kromatin, ya dia balik lagi ke awal. Nah, dia jadi benang halus, calon kromosom yang sangat tipis. Belum terlihat lengannya begitu, jadi masih halus. Jadi, untuk memudahkan mengingat begini adik-adik. Jadi, tipsnya adalah ingat bahwa mitosis itu ada 4, pro, meta, ana, telo. Ingatlah kalau pro itu sebagai fase persiapan adik-adik. Di mana di sini kromosomnya mengalami
duplikasi. Kromosomnya diduplikasi. Gitu ya. Lalu kalau metafase, ingatlah dengan kata tengah adik-adik. Kenapa tengah? Karena kromosomnya akan berjajar di bidang ekuator. Kalau meta, ingatlah dengan kata pisah atau cerai begitu. Karena kromosomnya nanti akan dipisahkan. Lalu telofase itu kata-kata sitokinesis. Atau selnya akan mulai terbagi menjadi 2. Nah, bagaimana bentuk dari fase-fase pembelahan ini? Nah, kita lihat pada slide berikutnya di sini adik-adik. Oke. Oke, kita lihat ya. Ini adalah fase G2 interfase. Oke, sebentar. Ini G2 interfase. Di interfase tadi ingat adik-adik, dia adalah fase persiapan gitu ya, yang dia mulai terjadi metabolisme sel. Nah, ketika itu digambarkan dalam bentuk sel, ini adalah sel hewan. Nah, ciri yang harus kalian perhatikan adalah di interfase ini bentuk kromosomnya masih kromatin adik-adik. Jadi masih calon kromosom. Jadi kromatin itu benang halus calon kromosom. Lalu berikutnya harus kalian lihat adalah nukleolus dan membran intinya masih terlihat jelas. Jadi di sini di interfase keduanya masih jelas. Nah, berikutnya selesai dari G2 dia kan masuk profase ya adik-adik, mulai masuk fase mitosis. Nah, perhatikan di sini kromosomnya sudah duplikasi. Yang tadi saya cerita dia 4 lengan tetapi terdiri atas sepasang kromatid gitu ya. Lalu mulai menghilang adik-adik. Yang nanti mulai akan menghilang ini karyotekanya. Dia akan mulai menghilang. Maka kalian lihat di sini dia mulai putus-putus begitu ya. Ini nukleolusnya juga mulai tersamarkan. Nukleolus. Nah, ini mulai tersamarkan. Lalu ada yang mulai menjauh. Nah, tadi kan sentrosom ini berdekatan. Nah, dia mulai membentuk aster. Lalu, nah ini. Jadi asternya berjauhan, lalu muncullah benang-benang pembelahan atau yang disebut dengan spindle. Oke, itu profase. Yang penting perhatikan kromosomnya ini adik-adik, karena ini akan jadi ciri utama. Lalu berikutnya kita akan masuk di metafase. Nah, metafase kalau digambar ini ada prometafase. Jadi ini sebelum metafase. Nah, lihat di sini adik-adik, ini ya, ini adalah karyoteka yang mulai menghilang. Nah, ini mulai menghilang atau membran inti tadi udah mulai hilang ya. Lalu posisi spindle-nya perhatikan adik-adik. Jadi mikrotubul atau dari si spindle ini tadi ya, ini spindle. Kalau tadi terbentuk atau muncul, nah ini dia mulai pegangan sama kromosom. Oke. Lalu kromosomnya sudah mulai berjalan. Kalau tadi kan di sini di profase dia masih menumpuk. Nah, di sini dia mulai berjalan nih di sini ya. Nih mulai berjalan nih. Nah, sampai pada akhirnya di metafase. Nah, perhatikan ini adik-adik. Kenapa tadi saya katakan dengan kata tengah? Karena begitu masuk di metafase, kromosomnya akan berjajar di bidang ekuator. Jadi dia akan tertata dengan rapi. Nah, rapi gitu ya. Artinya dia akan terlihat jelas. Jadi kalau ada pertanyaan soal fase apakah yang kromosom tampak jelas dan mudah dihitung, itu adalah ketika di metafase ini adik-adik. Karena kromosomnya di bidang ekuator, dia tidak bertumpuk, tertata rapi, jadi akan terlihat. Lalu masuk anafase. Tadi di awal saya sampaikan kalau anafase ingat kata pisah. Kenapa pisah? Karena kromosom yang tadi awalnya kan begini ya, terbentuk 2 kromatid. Begitu di anafase dia akan berpisah adik-adik. Nah, dia akan tertarik menuju kutubnya masing-masing. Jadi dia akan ditarik ke kutub masing-masing. Nah, gini ya. Ini kan kromatid, ini kromatid. Nah, perhatikan di sini adik-adik. Oke, mohon maaf adik-adik, terjeda lagi ya. Nah, perhatikan ini. Ini adalah kromatid yang menuju kutub masing-masing.
Jadi memang dia pemisahan kromosom di anafase, tetapi ingat yang menuju kutub namanya bukan kromosom lagi. Karena tadi kan terdiri atas belahan kromatid ya, tadi kan begini ya. Nah, ketika dibagi berarti masing-masingnya adalah kromatid sendiri-sendiri. Jadi yang ke kutub bukan kromosom utuh lagi, tapi adalah kromatid. Nah, selesai dari anafase dia akan masuk telofase adik-adik. Nah, di telofase ciri utamanya itu ini. Ini yang dikenal dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis gitu ya. Nah, terus yang menarik lagi, ini mulai muncul membran inti adik-adik nih, mulai muncul nukleolusnya mulai muncul yang tadi dia ada. Lalu ini kromosomnya balik ke awal dalam kondisi kromatin. Nah, yang hilang nggak kelihatan siapa? Adalah spindle atau benang-benang pembelahan di sini ya. Oke, begitu ya adik-adik. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita sudah mulai masuk di pembelahan sel yang ketiga, tipe yang ketiga namanya adalah meiosis. Nah, ini ada persamaan dengan mitosis adik-adik. Persamaannya adalah dia ada fasenya. Maka dikatakan sebagai pembelahan tidak langsung. Ada fase. Sama dengan mitosis ya. Ada profase, metafase, anafase, sampai telofase. Bedanya, meiosis ini pembelahannya terjadinya di kelenjar kelamin adik-adik. Jadi di dalam kelenjar kelamin yang dia akan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya. Jadi hanya setengahnya. 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Nah, maksudnya setengah dari induknya itu bagaimana? Nanti kita akan bahas di ciri gitu ya. Selanjutnya, tujuan dari meiosis ini berkaitan dengan pembentukan sel kelamin adik-adik atau mempertahankan jumlah kromosom keturunan. Oke, ini maaf salah ketik ya. Jumlah. Nah, mempertahankan jumlah kromosom keturunan. Tahap pembelahan selnya berapa? 2 kali adik-adik, 2 kali tahap. Berarti ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, jadi kalau mitosis sekali, ini 2 kali. Jumlah sel anaknya sebanyak 4 dengan jumlah kromosom setengah dari induk. Maksudnya begini, kalau induk itu kromosomnya adalah 2N, maka ketika dia menghasilkan anak dengan jumlah 4 tadi, anaknya semuanya berkromosom N lagi adik-adik. Jadi diploid induknya, anaknya jadi haploid. Maksudnya bagaimana? Separuhnya adik-adik. Jadi kalau induknya 8 kromosom, maka anaknya tinggal hanya 4 kromosom. Nah, ini yang kemudian disebut dengan setengah dari induknya. Nah, apa kaitannya dengan mempertahankan jumlah kromosom? Supaya ketika nanti anak ini dewasa lalu kemudian bereproduksi, maka keturunan berikutnya berarti dari induk N, anakannya ini ya, dari induk N ketemu dengan N, anakannya hasilnya sama dengan nenek moyangnya, sama-sama 2N gitu. Jadi tidak ada penyimpangan. Oke, tahapannya begini adik-adik. Jadi ini dimulai dari interfase sama dari G1 lalu S lalu selesai G2. Selesai G2 baru dia masuk ke meiosis 1. Di mana di meiosis 1 berarti ada pro 1, meta 1, ana 1, ana 1, telo 1. Baru masuk meiosis 2. Meiosis 2 berarti pro 2, meta 2, ana 2, telo 2. Nah, apa yang kita bisa lihat adik-adik? Jadi, kalau di dalam meiosis, interfase itu hanya ada di awal ya. Hanya di awal saja. Ini interfasenya. Tidak kemudian antara meiosis 1 dan meiosis 2 ada interfase lagi adik-adik. Jadi, interfase tuh hanya di awal saja. Ketika meiosis 1 ke meiosis 2 tuh nggak perlu interfase lagi. Jadi hanya sekali di awal. Oke, begitu untuk ciri-cirinya. Kita lanjut. Nah,
Tadi seperti saya katakan di awal, meiosis itu kan terbagi menjadi dua, meiosis 1, meiosis 2. Nah, untuk meiosis 1, dia ada tahapannya sendiri, mulai dari profase 1 yang terbagi atas leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nih, jadi lebih panjang dibanding profase mitosis ya. Pada fase leptoten itu ada ciri kromatin berubah menjadi kromosom adik-adik. Jadi yang tadi benang halus calon kromosom dia menjadi kromosom. Nah, mulai memendek dan menebal sehingga mulai terlihat adanya lengan. Lalu pada fase zigoten, kromosom yang sama dia akan berpasangan. Gitu. Oke. Kromosom yang sama dia akan mulai berpasangan berdekatan gitu. Nah, gini yang sama PDKT, oke. Lalu berikutnya pakiten, terjadi duplikasi kromosom. Cirinya apa? Tadi kan kromosom yang sama berdekatan adik-adik, masing-masing punya 2 lengan. Nah, ketika duplikasi, masing-masingnya akan membentuk 4 lengan, tapi mereka masih dalam posisi berdekatan. Sehingga seperti ini disebut dengan kromosom homolog atau tetrad. Kenapa tetrad? Karena kalau dihitung jumlah kromatidnya ada berapa adik-adik? Ini kita ada 1 pasang, ini 2, 3, 4. Betul, ada 4 kromatid. Jadi kromosom homolog itu ada 4 kromatid, maka dikatakan tetrad. Nah, ini ciri pakiten. Lalu diploten. Diploten itu ciri khasnya adalah tetradnya saling tumpang tindih, sehingga terjadi kiasma. Misalkan, tadi kan tetrad itu sudah terbentuk dan mereka posisi berdekatan, makin lama makin dekat, sehingga ada tumpang tindih kromosom. Nah, ini kan ini yang disebut dengan kiasma. Kromosomnya akan tumpang tindih. Nah, di titik di mana dia bertumpang tindih ini, dia akan terjadi pertukaran gen adik-adik atau pindah silang. Jadi gen pada lengan-lengan yang tumpang tindih tadi akan bertukar. Selanjutnya adalah tahap diakinesis. Diakinesis itu karioteka dan nukleolusnya mulai menghilang. Muncul spindle. Nah, kayak ciri profase mitosis pada umumnya ya, yang gitu. Karioteka nukleolus menghilang, muncul spindle. Lalu selesai dari profase 1 masuk metafase 1. Ingat, ciri khas metafase itu pasti kromosom di tengah. Hanya kalau meiosis 1 berarti yang di tengah kromosom homolog, bukan kromosom saja, tapi homolog karena berpasangan atau tetrad, berjajang di bidang ekuator. Jadi harus ada kata-kata homolognya adik-adik. Karena ini beda dengan mitosis ya. Jadi kalau mitosis ketika digambarkan kan cuma begini adik-adik. Ini kalau mitosis ya. Nah, kromosomnya kan cuma begini ya. Nah, misalkan ini kromosomnya 3. Nah, kan begini aja. Tunggal. Ini kalau mitosis. Kalau meiosis 1, metafase di meiosis 1, maka yang berjejer di tengah ini enggak tunggal adik-adik, tapi berpasangan. Nah, gini ya, ada bedanya. Nah, ini, oke, ini yang disebut dengan kromosom homolog, gitu, yang ada di ekuator. Bedanya itu, ini untuk yang metafase meiosis 1. Ada kata-kata homolognya. Lalu di anafase 1, maka kromosom homolognya akan berpisah, sehingga yang ke kutub bukan kromatid, tapi kromosomnya. Karena kalau digambarkan berarti gini ya, untuk ana 1. Nah, berarti yang ketarik ke kutub itu masih kromosom yang utuh adik-adik. Karena di metafase 1 tadi kan dia berpasangan. Nah, berarti yang ke kutub kromosom utuh gitu ya. Oke, ini bukan kromatid karena masih kromosom dengan 2 lengan. Ini kromosom menuju kutub masing-masing. Oke. Selanjutnya di telofase, ciri khasnya sama dengan
telofase mitosis, dia ada sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Perbedaannya di sini. Nah, kromosomnya hanya mengalami penipisan tapi lengannya tidak berkurang gitu ya. Oke, contoh. Kita lihat di gambar. Nah, ini. Oke, nah ini gambarnya adik-adik. Ini interfase ya. Ini interfase sama dengan interfase mitosis tadi. Tidak perlu saya jelaskan ulang. Nah, ini profase 1. Nah, perhatikan kondisi kromosomnya adik-adik. Di sini adalah kromosom homolog. Sekali lagi dengan 4 kromatid. Lalu di sini dia, nah ini ya. Ini ada tumpang tindihnya yang kita sebut dengan kiasma. Nah, kiasma. Oke. Lalu nah ini tadi yang tetrad nyambung ya. Kemudian sama ciri khas yang lainnya sama adik-adik. Di sini juga ada kiasma, tumpang tindihnya ini. Nah, ini kiasma. Lalu ciri yang lainnya sama dengan mitosis, spindelnya muncul, membran intinya ini mulai menghilang, nukleolusnya menghilang. Lalu metafase 1. Nah, ini yang tadi saya gambarkan adik-adik. Yang di tengah bukan kromosom tunggal tapi kromosom berpasangan atau kromosom homolog. Oke. Lalu ini anafase 1 yang tadi kromosom homolog berpasangan di tengah atau kromosom homolognya di bidang ekuator lalu mulai ditarik berpisah sehingga yang ke kutub masing-masingnya adalah kromosom. Jadi ini kromosom bukan kromatid. Beda dengan pada mitosis ya. Anafase mitosis kan yang ke kutub kromatid. Oke, telofasenya gambarnya sama dengan untuk yang mitosis ya, hanya kondisi kromosomnya masih seperti ini, hanya menipis sedikit gitu. Nah, selanjutnya kalau itu meiosis 1, lalu selesai meiosis 1, begitu di telofase 1, dia akan lanjut di meiosis 2 adik-adik. Nah, untuk meiosis 2, kita tidak perlu mempelajari sebetulnya, maksudnya bukan kemudian tidak dipelajari sama sekali ya, artinya tidak perlu dipikir terlalu pusing karena dia sama dengan ciri mitosis. Jadi, profase meiosis 2 ya sama dengan profase mitosis. Jadi pro 2 ya sama dengan pro mitosis. Hanya bedanya kalau di pro 2 ini udah nggak perlu lagi duplikasi kromosom. Kenapa dia tidak perlu lagi duplikasi kromosom? Karena tadi terakhir kan ini selesai dari anafase, dia masuk telo 1 ya. Nah, di telo 1 ini kan kromosomnya udah terbentuk kayak gini, Dik. Udah kromosom dengan 4 lengan atau 2 kromatid. Nah, begitu masuk profase 2 setelah dari telo 1 ini, dia nggak perlu duplikasi kromosom karena kromosomnya sudah jadi dengan 2 kromatid tadi gitu. Nah, dia tinggal menghilangkan membran inti, nukleolus, memunculkan spindle. Lalu sisanya bagaimana? Untuk meta 2, ana 2, telo 2 sama persis dengan meta anatelomitosis. Jadi metafase 2 yang bergeser kromosom tunggal lagi. Anafase 2 yang berpisah kromatidnya. Telofase 2 kromosomnya nanti balik lagi jadi kromatin. Begitu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman, banyak mengingatkan untuk checking saja ya. Jadi kalau kita buat tabel, apa perbedaan mitosis dan meiosis? Kita cek adik-adik. Kalau mitosis tempatnya di mana? Di sel somatik. Contoh, kalau ini pada tumbuhan begitu ya, misalkan jaringan meristem. Kalau ini pada manusia misalkan, di ujung-ujung tulang yang prosesnya ada tambah panjang gitu ya. Atau di kulit, sel kulit. Kan itu kita bisa membelah. Nah, itu untuk mitosis. Kalau meiosis ada di kelenjar kelamin. Contoh, kalau ini pada tumbuhan, ya dia ada di kepala sari, kepalanya benang sari itu maksudnya. Kalau dia hewan ya cowok itu ada di testis atau manusia.
Kalau cewek ya dia terjadi di ovarium. Oke. Lalu tahapannya, kalau mitosis dia hanya satu kali, tidak ada mitosis 1, mitosis 2. Meiosis dia ada 2 kali. Jumlah sel anakannya, kalau mitosis berapa adik-adik? 2 sel anak. Meiosis 4. Jumlah kromosomnya, mitosis sama dengan induk. Jadi jumlah kromosom anak sama dengan induk. Kalau meiosis, setengah dari induknya. Oke. Lalu tujuannya adik-adik, mitosis itu lebih banyak untuk pertumbuhan, regenerasi gitu ya, perbaikan jaringan. Kalau meiosis untuk mempertahankan jumlah kromosom keturunan. Oke, jumlah kromosom keturunan. Jadi biar tidak menyimpang dari induk awalnya. Gitu. Oke.